Artinya kalau misalnya kita bicara pajak dalam Islam itu sebenarnya memang diperbolehkan. Mengambil hak orang lain itu adalah sesuatu yang batil gitu. Tapi berarti kalau misalkan kita bayar pajak, tapi nggak ikhlas gimana? Dia lebih baik bayar pajak daripada bayar polisi ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, yang lagi ini ya, perdebatan semua orang Apa tuh? tentang kemarin-kemarin kan ramai tentang 12% ya. Apa tuh yang 12%, brother? Ya, biasa PPN. PPN 12%. Nah, kalau misalkan dalam Islam itu melihat pajak tuh seperti apa? Dari sudut pandang Islam. Kalau dari sudut pandang Islam itu sebetulnya melihat pajak turunannya banyak ya. Dari zaman dulu juga sebetulnya bisa dibilang sudah ada pajak. Oke. Ya kan, zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada yang namanya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu pajak hasil bumi. Tapi kalau sekarang kayaknya di negara kita itu pajak hasil bumi jarang ya. Jarang, nggak ada. Nggak ada kan ya? Adanya 12% sama 2,5%. Nah, ini nanti kita belum sampai situ kan? Belum sampai situ ya. Itu juga ada dulu namanya jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dikeluarkan oleh saudara-saudara kita yang bukan dari kaum muslimin. Nah, itu sebagai biaya untuk upeti untuk pengamanan kalau kita bilang. Nah, itu ada jizyah, kemudian ada usyr, kemudian ada makes namanya. Tapi kalau yang makes ini yang memang dalam Islam itu kurang lebih sebetulnya tidak diperbolehkan. Nah, kenapa tidak diperbolehkan kalau makes ini? Karena menarik pajaknya itu bisa dibilang dia itu tidak ada konsep keriduan antara si penarik pajak, ya kan? Kemudian si pembayar pajak. Artinya kalau misalnya kita bicara pajak dalam Islam itu sebenarnya memang diperbolehkan. Nah, cuman, selama pajak yang kita bayar dan dikelola oleh si penerima pajak, dalam hal ini berarti kalau di negara kita siapa ini yang mengelola pajak ini? Negara dong. Nah, negara. Itu gimana? DJP. Langsung to the point ya. Direktorat Jenderal Pajak. Oh ya, oke. Baik. Nah, kalau misalnya si pemberi pajak kemudian penerima pajak, atau dalam hal ini mungkin kita bisa bilang langsung saja pemerintah, kalau kita mau selamatin juga memang sudah pasti pemerintah yang menerima pajak, betul ya. Nah, ini digunakannya dalam hal-hal baik. Ya, kenapa kayak gitu? Karena disebutkan juga dalam Quran surat An-Nisa nih. Itu ada ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, ya kan? Dengan cara yang batil. Artinya kita membayar pajak juga tidak boleh dari hasil pekerjaan yang batil. Kemudian si penerima pajak juga tidak boleh menggunakan hasil pajak yang sudah kita kumpulkan itu dalam hal-hal yang batil gitu. Bukan buat beli Rubicon ya, bukan ya? Wah, itu berarti kita balik ke konsep tadi. Iya kan? Kalau kita tanya Rubiconnya itu sendiri, batil apa enggak? Tergantung fungsinya, ya kan? Kalau ternyata yang digunakan hartanya untuk membeli Rubicon itu adalah harta yang dari kita ini masyarakat membayar pajak, artinya kita memakan hak orang lain dong, benar nggak? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Berarti walaupun Rubiconnya tidak batil, ya kan? Tapi mengambil hak orang lain itu adalah sesuatu yang batil, gitu. Tapi berarti kalau misalkan kita bayar pajak, tapi nggak ikhlas gimana? Nah, ikhlasnya kenapa? Kan gimana kalau misalkan kita bayar pajak buat beli Rubicon tadi, kita nggak ikhlas dong. Iya, benar. Kita dibonceng juga kagak. Kalau satu Rubicon cuma muat 7, nggak muat berapa ratus juta masyarakat Indonesia. Gantian kan bisa. Oke. Kalau misalnya kita bicara ikhlas nih, ikhlas. Siapa sih yang tahu kadar keikhlasan dalam diri kita siapa? Bener nggak?
Berat ya. Cuma kalau kita bicara ikhlas itu udah urusannya kita sama Allah Subhanahu wa taala masalah ikhlas, Ya. benar nggak? Kalau nggak ikhlas kan tapi kita tahu kalau titik ikhlas itu memang tinggi, tapi kalau nggak ikhlas kan kita tahu harus bayar lagi gitu. Iya. Gimana tuh? Nah, Tapi jadinya gimana? Gila. sebentar dulu. Sabar. Mau tahu sekarang. Iya, maksudnya mau dijawab, mau Oke, dijawab. oke. Jadi brother yang ini nggak bisa diganti lagi sama yang sebelumnya. Brother yang ini agak kurang sabar ya dalam menghadapi sesuatu. Ya, berarti beliau haus akan ilmu. Iya, Luar benar. biasa, luar biasa. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita bicara ikhlas atau tidak ikhlas, negara kita ini kan sudah menetapkan bahwasanya memang harus ada pembayaran pajak. Ya. Yang dimana itu sudah diatur oleh undang-undang, kemudian undang-undang itu sudah memang diberitakan atau disebarluaskan ke masyarakat. Yang artinya apalagi negara kita negara demokrasi. Betul. Artinya kan segala sesuatu yang ditetapkan itu dari musyawarah mufakat. Nah, kita bicara musyawarah ini artinya sudah rata-rata atau sebagian besar itu setuju. Oke. Benar kan? Betul. Nah, artinya setuju ini kan juga kurang lebih kita bisa kiaskan atau kita bisa samakan dengan ikhlas, betul nggak? Nah, betul. Saya tahu apa yang ada di otak kalian ya. Karena dari raut topeng kalian sudah menjelaskan. Iya. Ya. Jadi gini, di samping kita berbicara pajak dalam Islam, kemudian kita juga tinggal di negara demokrasi di mana kita punya presiden sebagai pemangku kebijakan, ya nggak sih? Kita punya pemerintah yang memang ada yang bergerak khususnya di bidang perpajakan, mungkin kayak tadi yang brother bilang ada di DJP ya, itu tadi. Nah, beliau ini kan menetapkan juga pastinya bukan tanpa maksud, karena memang kalau kita bicara pajak yang dalam hal kebenaran ya, bukan yang batil ya, itu kan banyak saudara-saudara kita yang bisa kita bantu dari kita bayar pajak, betul nggak? Pasti kan pajak. Iya, harusnya begitu. Iya, kita bicara seharusnya dulu. Seharusnya, oke, Kita bicara oke, seharusnya dulu. Sebelum nanti kita berbicara kalau dipergunakan tidak benar ini, akhirnya kita harus ikhlas atau bagaimana, betul nggak? Oke. Nah, berbicara tentang itu tadi, akhirnya kan pajak yang dibangun ini kan untuk transportasi umum, betul nggak? Untuk fasilitas umum, kan antum-antum dan kita semua merasakan hal itu ya. Ya. Nah, berarti dalam artinya gimana? Sayap kiri banget. Sayap kiri banget. Padahal beliau ada di sebelah kanan saya. Iya, benar. Jadi memang condong ke kiri di sebelah sini ya, luar biasa. Ya, merasakan tipis ya, merasakan tipis. Artinya dari bayar pajak itu kalau kita mau bicara ikhlas atau tidak, sebetulnya lebih baik kita ikhlas. Kita mengikhlaskan. Kenapa? Di samping memang mungkin implementasinya di lapangan ini ya, ada yang mempergunakannya tadi contoh seperti brother bilang ada Rubicon. Mungkin ada merek-merek lain lah yang akhirnya dipergunakan. Tapi di samping itu ada juga saudara-saudara kita yang terbantu dari ketaatan kita membayar pajak. Iya kan? Siapa tuh yang terbantu? Banyak itu tadi dari fasilitas transportasi umum, umum, dari transportasi umum. jalan raya. Kalau kita nggak bayar pajak, kita mau jalan di atas apa? Iya kan? Maaf, saya ngap. Oh, iya. Memang kalau kekurangan oksigen jadi agak emosi ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kan kalau kayak zaman dulu tuh suka ada tuh di scene-scene film tuh kan ya, harus bayar upeti. Nah iya, maksudnya Nah, kan itu kan dia harus membayar dengan gak ikhlas sebenarnya, kayak pedagang-pedagang kayak misalkan datang tentara Romawi misalkan, bayar upeti kan itu kan pajak, itu pajak hitungannya kalau misalkan di sebuah negaranya ya. Nah si pedagang itu kan aduh nggak ikhlas nih dibayar karena terpaksa harus membayar. Iya. sampai ada yang ngumpet-ngumpet biar nggak bayar. Ya benar, ada yang kali juga kan. Nah sama kalau yang tadi dalam Islam itu sistem bayar pajaknya gimana, kan belum ada tuh Cortex. Nah kalau dulu gimana tuh? Dulu gimana tuh bayar pajaknya? Kalau dalam Islam ya, kalau Romawi kita disamperin, dicek gitu kan. Nah, kalau dalam Islam tuh gimana? Ada boothnya sendiri kan, jadi orang datang taruh nih segini. Nih gue dagang ini, ya gue persentasenya berarti segini. Gue dagang ini apa gitu. Iya, kalau di dalam Islam itu tadi, makanya kenapa di dalam Islam itu disebutkan tadi ada al-kharaj, pajak hasil bumi, karena kan memang kalau misalnya kita ambil dari contohnya zaman sekarang kayak pajak bangunan, mungkin bangunan zaman dulu kan nilainya tidak semahal sekarang ya. Iya kan. Nah, kalau yang saya tahu ini barangkali
bisa jadi informasi, sama-sama belajar kita kan Iya, di sini ya. betul. Itu memang ada dikumpulkan memang yang ahli-ahli, kalau mungkin bahasa kita sekarang ahli-ahli perpajakan, kemudian ahli-ahli ekonomi itu dikumpulkan, akhirnya nanti diukur dulu lah dari berapa luas lahan hasil bumi yang dimiliki, kemudian nanti kan ya itu tadi yang sudah dibahas juga, jadi kan pajak yang dikeluarkan itu pasti kan ada feedbacknya untuk yang si pembayar pajak, betul kan? Kayak tadi ada yang saya sebutkan di awal, ada jizyah namanya. Jizyah itu kalau mungkin bahasa kita sekarang adalah biaya keamanan gitu ya. Nah itu kan juga akhirnya kan nggak mungkin kalau hanya untuk mengamankan tapi ternyata sampai bayarnya mungkin kalau kita rupiahkan sekarang itu sampai berapa M kan nggak mungkin kan ya. Nah itu juga jadi dikumpulkan memang ke zaman dulu juga ada. Kalau di zakat mungkin ya, di zakat itu ada yang namanya amil zakat, ya kan. Kalau itu juga ada badan khusus, atau kalau misalnya antum sering dengar mungkin ada baitul mal tuh. Nah itu yang mengumpulkan itu tadi biaya kharaj, kemudian ada jizyah, kemudian ada usyur dan lain sebagainya, atau yang kita kenal sekarang di kita di Indonesia itu namanya pajak gitu. Tapi kalau udah bayar pajak, boleh nggak bayar zakat? Atau kebaliknya? Boleh kita bayar zakat aja, tapi nggak bayar pajak? Nah, kalau kita bicara zakat itu kan sebetulnya zakat itu kan memang masuk ke salah satu rukun Islam ya. Ya. Benar kan? Betul? Berarti Berapa ya? coba. Ya, Anda datang kemari pengen tahu itu sih. Jadi dari rukun Islam nih kita bahas ya kan? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, ya kan? Sholat, Puasa. iya puasa, zakat, kemudian haji jika mampu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara bayar zakat itu masuk dalam rukun Islam, kemudian kalau kita bicara bayar pajak itu adalah hukum yang memang ditetapkan oleh negara tersebut atau pemimpin negara tersebut. Jadi itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Ya kan? Tapi kan dengan tujuannya sama. Kalau zakat itu kan mensejahterakan juga dengan orang-orang yang tadi layak untuk dikasih kan. Ya. Tapi dengan pajaknya itu kan juga tujuannya sama untuk membangun transportasi. Tadi kayaknya nggak sejahtera banget. Gimana tuh? Padahal kan bayar pajak yang kita bayar kan nggak kecil ya. Ya, betul. mungkin gini ya, Mas, kita kan bayar pajak nih, ya Mas ya. Kadang kan sampai harus keluarin harta kita ya. Kadang kan kita jadi sampai kayak miskin banget karena kan harus bayar pajak, sementara yang digaji lewat pajak kok nggak miskin, jadi terjamin gitu kan, gajinya lewat pajak. Bener nggak sih? Gimana? Begitu bikin sistem mahal banget. Sistemnya goblok. Sistem apa itu namanya itu? Ada cocor. Oke, jadi kalau misalnya kita bayar zakat itu kan ada ya, tadi saya bilang ada amil zakat kan ya. Kan Anda bilang tadi ada amil zakat tuh. Nah kalau zakat itu sebetulnya memang udah ada 7 kaum itu kan yang memang harus bisa menerima zakat. Kalau misalnya haji ini sebenarnya Tujuh apa aja itu tadi? Tujuh apa aja? nah itu kita bahas tadi kan bukan bahasa zakat, tar dulu nih. Jadi kalau zakat tadi sudah ini, kalau misalnya pajak sebenarnya bisa lebih luas yang merasakan. Makanya tadi kayak bilang fasilitas umum, transportasi umum itu kan antara kita atau maksudnya masyarakat yang dengan ekonomi di bawah, menengah, dan atas juga sebenarnya semuanya merasakan gitu, dan semuanya ya bayar pajak. Tapi kan setahu saya ini ya, kalau misalnya bayar pajak itu kan tergantung jumlah harta yang dimiliki juga kan. Nah, ya ada kayak misalnya ada pajak barang mewah itu beda lagi. Macam. Nah ini artinya kan sebetulnya memang sudah diatur sedemikian rupa oleh negara nih supaya nanti bayar pajaknya itu juga sesuai dengan kemampuan. Nah artinya ini balik lagi nih, kalau sesuai dengan kemampuan itu bisa mungkin ya meminimalisir rasa tidak ikhlas dari pajak yang dikeluarkan. Iya betul. Karena gini Mas, Gimana? dalam satu rumah nih ya, satu rumah nih ada pajak bumi dan bangunan, Iya. ada pajak kekayaan, Betul. ada pajak kendaraan bermotor. Dalam satu rumah nih, Itu semua merasakan tuh ya, kan? pajak penghasilan dalam satu rumah nih, dalam satu rumah. Terus ada pajak penghasilan, belum lagi ada pajak tadi barang mewah kalau misalkan ada. Nah kalau misalkan cuma misalkan 2%, 3%, 10%, 12%, kalau misalkan dihitung dengan 5 misalkan 10% deh.
udah 50% habis. Iya, belum kita kalau lagi ngopi-ngopi ada pajaknya juga. Iya, bener. Bahkan yang sekarang punya barang mewah ngakal-ngakalin biar nggak bayar pajak. Waduh. Aduh. Nah, ngakal-ngakalin. Itu gimana tuh? Banyak kan, soalnya yang punya banyak barang mewah tuh banyak akalnya. Nah, ngakal-ngakalin ini nih, berarti kan artinya ada kita yang merasakan itu tuh akhirnya kok Itu kan salah satu contoh nggak ikhlas. Rasa nggak Iya. ikhlas. akhirnya gini, makanya tadi dibilang wala taqulu amalakum bainakum bil batil, itu kan batil itu nggak tiba-tiba bayar pakai duit yang batil dikeluarkannya jadi batil. Kayak tadi contoh diambil Rubicon kan nggak batil ya. Nah, kalau misalnya ternyata caranya juga batil, nah kalau bahasa brother yang di sebelah kanan saya ini akal-akalan, nah akal-akalin, iya kan. Nah, ini juga artinya kan menuju ke pembelian barang yang tidak batil atau penggunaan yang tidak batil ini caranya juga batil. Itulah akhirnya saya tanya ke brother-brother ini, Anda tanya, pasti kan antum juga merasa tidak ikhlasnya karena oh bisa-bisanya kita bayar pajak yang di sana bermewah-mewahan. Betul. Iya kan? Jadi kalau misalnya caranya batil, ini artinya yang bikin kita yang akhirnya masyarakat wajib pajak dan pengen taat pajak akhirnya jadi nggak ikhlas. Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama, ini yang perlu kita introspeksi bersama, gimana caranya supaya hal-hal yang menuju ke kebatilan ini kita perbaiki. Apalagi yang tadi kita sudah sempat bahas juga, tadi Anda juga sempat bilang negara kita kan negara demokrasi nih. Artinya suara terkuat adalah suara rakyat sebetulnya. Sebetulnya. Iya sebetulnya, kan saya bilang sebetulnya. Saya nggak bilang kejadian di lapangan ya. Iya, nah. Lapangan gimana tuh? Nah, kalau di lapangan biar antum aja yang menjelaskan. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara pajak itu harus dibayarkan atau enggak, ada di dalam Al-Quran juga, teman-teman mungkin suka dengar ya, ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kita itu harus menaati ulil amri atau pemimpin negara. Nah, itu tadi makanya kenapa negara kita itu Indonesia, ada presiden sebagai pemangku kebijakan atau pembuat keputusan yang paling tinggi. Nah, itu memang harus kita taati. Yang perlu jadi diperbaiki adalah memang bagaimana cara mengolah si hasil pajak yang sudah kita kumpulkan supaya tidak berjalan di jalan yang batil dan akhirnya jadi hal yang batil dan teman-teman atau kita-kita ini merasakan jadi nggak ikhlas bayarnya. Gitu. Nah, kalau sama presiden mah, kalau saya percaya Percaya banget ya. Cuma kan yang bawah-bawah yang mengelola nih. Nah, itu tadi berarti kan presiden paling atas. Jalannya sebelum presiden batil jadi batil juga kan. Makanya nih, itu yang perlu memang akhirnya kita evaluasi bersama. Tapi kalau misalnya kita bicara sebenarnya bayar pajak harus apa enggak sih? Karena memang negara kita sudah mengharuskan itu. Jadi ada juga dalam usul fiqh itu namanya al-adah al-muhakamah. Udah itu kebiasaan yang udah jadi suatu kebiasaan banget, itu akan jadi sebuah hukum. Ya kan? Apalagi kalau kita pakai hashtag dari DJP mungkin wajib pajak, benar nggak? Kalau di dalam Islam itu hukumnya wajib itu kan berarti dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan berdosa. Nah, daripada udah kita nggak ikhlas, kita nggak bayar pajak juga, mending kalau misalnya bayar pajak terus nggak ikhlas ya kan. Tapi lebih baik memang bayar pajak itu bikhulusi sudur atau dengan keikhlasan dari dalam hati memang harusnya. Gitu. Belajar ikhlas itu deh. Iya, makanya memang ya bukan berarti kita nggak ikhlas terus akhirnya jadi nggak ada yang terbantu dengan yang udah kita bayar. Udah pasti yang kita bayarkan itu ada manfaatnya, ada tujuannya, tapi mungkin di dalam implementasinya itu di perjalanan menuju ke hal yang memang kita ingin bantu itu ada yang melenceng dari rel dan akhirnya jadi sesuatu yang batil gitu. Berarti kita membayar pajak asalkan si pengelola pajak menyalurkan pajak dengan baik. Betul. Jadi kita memang harus ya itu minta transparansi. Balik lagi kita ke negara demokrasi, tapi kita juga punya ya apalagi kita di Indonesia umat beragama ya. Ya kan. Jadi kita memang harus taat dengan Tuhan pastinya, ya kan. Apalagi Pancasila kita pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, berarti ya memang harus kita taati apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kemudian melalui hadis, kemudian hukum
hukum yang bisa diambil dari ijma ulama, kemudian ada qiyas namanya. Nah, itu juga memang harus kita implementasikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, makanya mau bayar pajak, ya taat pajak ya harus dibayarkan karena memang kita harus menaati pemerintah kita. Gitu. Jadi bicara ikhlas atau enggak, ikhlas itu urusannya di hati sama Allah Subhanahu wa taala deh. Cuman kita yang melaksanakan dan Allah yang tahu. Kalau misalnya masih keucap di bibir, gua ikhlas nih, itu kan tandanya ada ketidakikhlasan tuh sebetulnya. Jadi ya kalau misalnya boleh kita ingetin buat diri Ani juga, buat antum semuanya, kalau misalnya udah bayar pajak ya udah cukup aja. Walaupun dalam hati udah ngegerundel banget gitu kan, udah nggak srek banget dibayar pajak. Tapi ya mau gimana, kita di negara hukum kita harus bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak nanti kita akhirnya ada hukum yang mengatur, ada hukum yang akhirnya kita langgar. Ini juga akhirnya kan jadi panjang. Ntar kita bisa kena sanksi, kita jadi nggak bisa melaksanakan hal-hal baik lagi yang lainnya. Selama kita masih diberikan rezeki oleh Allah, selama kita masih diberikan kemampuan untuk sehat, bisa cari rezeki, bisa bayar pajak berapapun nominalnya, walaupun kalau misalnya nominalnya kadang udah berapa persen tinggi, itu kan akhirnya jadi kita nggak ikhlas tuh. Nah, pokoknya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan terus. Dia kan dikasih rezeki yang melimpah. Biar kalau misalnya mau dikasih bayar pajak berapa persen pun kita ikhlas dah tuh. Ya kan, yang penting rezekinya halal, kita keluarinnya halal, bisa bantu yang lain, bermanfaat buat umat. Apa sih yang dibilangin nama Rasul ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang penting bermanfaat buat manusia lainnya, begitu. Dia lebih baik bayar pajak daripada bayar polisi ya. Aduh, iya. Agak sedikit ini ya memang penutupannya. Pokoknya ya kita ingatkan, tiba-tiba jadi ke situ antum ini, nggak apa-apa. Iya, makanya besok-besok biar omongannya sama lebih sabar, auratnya boleh ditutup dulu. Agak dingin. Makanya ngap yang sebelah sini iya, makanya nggak apa-apa, namanya emang kita hidup di dunia emang harus saling mengingatkan. Pokoknya segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada salah-salah kata nih dari kita, itu datangnya dari kita dan kita masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.